Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya adik-adik? Semoga dalam kondisi pandemi seperti ini, kabar kalian selalu sehat dan baik. Dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama, perkenalkan nama saya Ibnu Fajar, peserta magang 3 dari Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Di sini saya akan membahas mengenai teks tanggapan. Materi kompetensi dasar 3.7 mengidentifikasi berupa kritik, sanggahan, atau pujian dari teks tanggapan melalui lingkungan hidup, kondisi sosial, atau keragaman budaya, dan lain-lain yang didengar atau dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Kita langsung masuk ke bab selanjutnya, yaitu bab 4, memberi tanggapan dengan santun. Kompetensi dasar 3.7 mengidentifikasi informasi berupa kritik, sanggahan, atau pujian dari teks tanggapan. Misalnya lingkungan hidup, kondisi sosial, dan keragaman budaya, dan lain-lain yang didengar atau dibaca. Kalian pasti pernah memberikan pendapat terhadap hal yang kalian sukai atau hal yang tidak kalian sukai. Misalnya, wah, puisinya bagus sekali ya, terdapat kata-kata yang baru. Kalau yang tidak disukai misalnya, wah, puisinya biasa, kata-katanya terlalu monoton. Kita sering berpendapat tentang suatu hal. Kegiatan memberi pendapat itu merupakan bentuk tanggapanmu terhadap sesuatu. Sesuatu itu dapat berupa peristiwa, fenomena, ucapan, dan perbuatan seseorang, atau berupa karya yang diciptakan orang lain. Tanggapan ini bersifat pribadi. Misalnya kamu menanggapi puisi karya temanmu atau menanggapi novel karya seorang pengarang. Dengan kata lain, teks tanggapan merupakan cara penyampaian pendapat, bisa berupa saran atau kritik sebagai ungkapan persetujuan atau rasa tidak setuju terhadap suatu hal, sebuah karya atau hal lainnya. Mengidentifikasi informasi teks tanggapan berarti mampu menyimpulkan isi teksnya pula. Kalian diwajibkan memahami identitas buku, ringkasan isi novelnya, kelebihan, dan kekurangannya. Itu apabila kalian mengidentifikasi sebuah novel. Selanjutnya, langkah-langkahnya yaitu 1. Ketahui karya apakah yang ditanggapi. 2. Cari tahu siapa yang menghasilkan karya atau hal yang ditanggapi. 3. Cari tahu juga siapa yang menanggapinya. 4. Pelajari bagaimana bentuk tanggapannya. 5. Bagaimana cara menanggapinya. Contoh model teks tanggapan tulisan, ulasan pujian terhadap karya seni. Pelukis Affandi, tahun karya 1981. Judul Kebun Cengkeh. Media cat minyak dan kanvas. Sebuah karya seni kelas tinggi dari sang pelukis maestro Affandi, melukiskan sebuah pemandangan alam perkebunan cengkeh. Area perkebunan berbukit yang masih alami, tampak terlukis apa adanya dari alam. Untuk menghidupkan suasana pada lukisan, dihadirkannya figur manusia sebagai objek pendukung. Tetapi inti dari lukisan yang menunjukkan adanya aktivitas kehidupan yang menyatu dengan alam. Ekspresi goresan khas Affandi terlihat unik, yang menjadikan lukisan ini istimewa. Seperti pada kebanyakan lukisan Affandi yang selalu menempatkan matahari sebagai bagian dari objek utama. Tetapi dalam lukisan ini, penempatan matahari tampak unik, seolah sang pelukis mengambil perspektif posisi di balik matahari. Tampak dalam lukisan matahari tidak di balik bukit, tetapi di atas bukit dan menutupi bukit. Keunikan ini mungkin hanya dimiliki oleh Affandi. Sebagai cara sudut pandang dia dalam berekspresi, di mana kualitas imajinasinya sebagai sang seorang pelukis maestro ternama. Kemudian, yang terakhir, cobalah menjawab pertanyaan berikut setelah membaca teks tanggapan di atas. 1. Karya apakah yang ditanggapi? Jawabannya 1. Karya seni berupa lukisan kebun cengkeh. 2. Siapa yang menghasilkan karya tersebut? Jawabannya yaitu Affandi. 3. Siapa yang menanggapi? Jawabannya yaitu bisa jadi penulis yang merupakan seorang pemerhati karya seni. Keempat, bagaimana bentuk tanggapannya? Jawabannya, tanggapannya berbentuk pujian terhadap karya seni yang diciptakan oleh Affandi.
5. Bagaimana cara menanggapinya? Jawabannya, penulis mendeskripsikan lukisan karya Affandi dan menyampaikan apa yang menjadi kelebihan dari lukisan tersebut. Demikian materi kompetensi dasar 3.7. Semoga video ini dapat memberikan gambaran adik-adik mengenai pengertian teks tanggapan dan yang lain-lain. Dan juga dapat mendorong adik-adik agar tetap semangat belajar walaupun dalam keadaan pandemi seperti ini yang mengharuskan kita untuk belajar di dalam rumah. Belajar juga dapat dijadikan untuk mengisi waktu luang dan tentu saja memberikan banyak manfaat. Jangan lupa cuci tangan, pakai masker, dan jaga jarak. Selalu jaga kesehatan. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, and subscribe.